Bab 2895. Saya yakin. Tidak heran begitu sulit bagi Tuan Chen untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dia bahkan lebih kuat ketika dia meningkat ke level yang kecil. Akan bertambah. Tampaknya pria di peringkat ketujuh Body Fit Realm bukan lagi lawan Tuan Chen. Menonton pertarungan antara Chen Ping dan Jiun, Guogang merasa sangat terkejut. Liu Ruyan juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan penampilan Chen Ping membuatnya juga merasa terkejut. Dan si Tikiao dan wanita tua di samping, wajah mereka menjadi sangat jelek saat ini. Mereka juga melihat bahwa Chen Ping sedang bermain dengan Jiun. Hanya Jiun sendiri yang meraung, tidak. Tabrakan dengan Chen. Ledak. Liun meraung marah, dan meninju Chen Ping dengan sekuat tenaga. Dia ingin bertarung dengan cepat. Lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dia, tidak mungkin membawa banyak disformasi di tubuhnya. Disformasi ini adalah sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang semuanya terpaksa digunakan oleh Chen Ping. Chen Ping dipukul terbang keluar. Hanya saja tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, dan pukulan Liun sama sekali tidak menyebabkan luka pada Chen Ping. Berbahaya. Apa kau kehabisan disarai Chen Ping tersenyum ringan. Bahkan jika aku tidak menggunakan arai, aku masih bisa mengalahkan. Liun masih berkata dengan arogan. Chen Ping tersenyum dingin. Karena kamu masih tidak menerima takdirmu, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai naik terus. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Chen Ping, dan cahaya keemasan terus memancar hingga ratusan meter. Dengan munculnya cahaya keemasan yang tiba-tiba, napas Chen Ping sepertinya tidak ada habisnya, dan terus mendaki. Wajah Jiun berubah lagi dan lagi. Dia tidak menyangka Chen Ping bertabrakan dengan Chen Ping berkali-kali barusan. Belum menggunakan semua kekuatan. Ini terlalu keterlaluan. Apakah kamu melihat kekuatan? Saat berbicara, Chen Ping sudah tiba di depan Liu. Ledak. Sebelum Jiun bisa bergerak, Chen Ping menjatuhkan tangan besar dari langit. Tangan besar ini menyelimuti Jiun. Dan di tangan itu, petir terus berkedip. Gerakan macam apa? Melihat adegan ini, mata Liun membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Jembatan besi batu dan wanita tua itu bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Diiringi teriakan keras dari mulut Chen Ping. Kekuatan guntur dan kilat dengan cepat jatuh dari telapak tangan Ben Lei, dan menghantam tubuh Jiun dengan keras dalam sekejap. Jiun mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Namun, di bawah telapak tangan Ben Lei, Liun masih dirobohkan dengan kejam, dan kemudian tubuhnya dihancurkan dengan kejam. Ke dalam tanah. Dengan lambaian tangan Chen Ping, telapak tangan Ben Lei menghilang. Dan ada lubang besar yang dalam di tanah. Dan Jiun terbaring berantakan di dalamnya. Pada saat ini, Jiun penuh ketakutan. Itu sudah menjadi mayat sekarang. Apakah kamu yakin? Chen Ping menatap Jiun dan bertanya. Si Tikiao dan wanita tua itu membantu Jiun berdiri. Liun memandang Chen Ping, matanya penuh ketakutan, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Saya yakin, saya yakin. Melihat Jiun seperti itu, Chen Ping tidak bergerak. Lagi pula, dia mengikuti Fei Tianzong tidak dalam kebencian. Terlebih lagi, dia membiarkan Pterosaurus dari Sekte Fei Tian pergi dulu, selama Sekte Fei Tian tidak mencari masalah untuknya. Mengganggu. Chen Ping tidak peduli tentang itu. Lagi pula, satu musuh lagi berarti satu masalah lagi. Chen Ping merasa bahwa dia dalam masalah terlalu banyak sekarang.
Tapi Jiun tidak pergi, tetapi melihat Chen Ping dengan ekspresi ragu-ragu. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu menungguku untuk membunuhmu? Kata Chen Ping dengan dingin melihat Jiun dengan dingin, dia bertanya. Karena kamu yakin, maka keluarlah, kuharap kamu tidak memprovokasi aku di masa depan. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, Bab 2896 keluar untuk mencari udara segar. Tidak, aku hanya ingin bertanya, bisakah aku mengikutimu? Lagi pula, di ujung utara ini, ada bahaya di mana-mana, dan semakin banyak orang mencari harta karun. Ketika harta itu ditemukan, mereka pasti akan terbunuh. Jadi saya merasa bahwa kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan bekerja sama. Jiun berkata pada Chen Ping. Jiun sekarang melihat kekuatan Chen Ping, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Chen Ping lagi pula. Di dunia ini di mana kekuatan adalah hal yang paling penting, kekuatan adalah segalanya. Chen Ping memandangi Jenderal Jiun dan tahu bahwa orang ini pasti tidak akan bisa bermain trik. Jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ikuti aku. Melihat Chen Ping setuju, Li Yun sangat bersemangat. Segera sekelompok orang mulai melanjutkan perjalanan mereka, mencari lokasi harta karun itu. Keluarga di kamar Gao Qilan, Huo Feng dan Yu Jiameng berada di bawah perlindungan Gao Qilan, dan mereka tidak pernah diterima lagi oleh Gao Qisheng. Ganggu. Keduanya sangat berterima kasih kepada Gao Qilan. Sekarang seluruh daratan utara dalam kekacauan. Jadi kalian berdua tetap di sini dulu, tunggu. Pergi kali ini, aku akan mengirim kalian berdua pergi. Gao Qilan berkata pada mereka berdua. Nona Gao, terima kasih banyak, tapi kami punya teman yang masih di dalam gua, kami takut. Dia dalam bahaya, jadi kita harus menemuinya. Yu Jiameng mengkhawatirkan Suyuki. Meskipun Phoenix api menaruh bulu api di tubuh Suyuki, hawa dingin yang parah tidak bisa menyakiti Su Erban sama sekali. Tapi dia masih khawatir. Beritahu aku alamat guanya, dan aku akan membantumu menemukannya. Jika kamu keluar seperti ini, dan kakakku yang kedua melihatmu, aku khawatir kamu akan tertangkap olehnya lagi. Kakak keduaku cabul dan dia suka wanita. Jika aku punya waktu, aku akan membiarkan kakak laki-lakiku memberinya pelajaran dan membuatnya berubah pikiran. Ketika Gao Qilan menyebut saudara keduanya Gao Qisheng, dia menjadi marah. Bagaimanapun, dia juga seorang gadis. Jika dia diperkosa secara paksa oleh seseorang, maka dia pasti tidak ingin hidup. Anda harus tahu bahwa kesucian sangat penting untuk seorang gadis. Meskipun ada banyak gadis di masyarakat saat ini, mereka sama sekali tidak menghargai tubuh mereka. Mereka menyerahkan tubuh mereka dengan santai, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk menghasilkan uang. Tapi itu minoritas, perempuan masih harus menghargai diri mereka sendiri. Huo Feng dan Yu Xing memimpikannya, jadi mereka memberitahu Gao Qilan lokasi umum gunung dan sungai, dan beritahu tempat persembunyian Suyuki juga. Oke, jangan khawatir, aku akan segera berangkat, dan apakah temanmu masih ada atau tidak, aku akan melakukannya. Datang dan beritahu kamu. Kamu tinggal di kamarku, jangan bergerak. Seseorang akan memberimu makan tepat waktu setiap hari. Setelah Gao Qilan selesai memberikan instruksi, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Tepat ketika Gao Qilan hendak meninggalkan rumah Gao, dia langsung dihentikan oleh penjaga di pintu. Nona, Patriark memiliki perintah untuk tidak membiarkanmu meninggalkan gerbang rumah Gao. Penjaga itu berkata kepada Gao Qilan. Keluar dari sini, aku akan keluar untuk mencari udara segar.
Gao Qilan mendorong penjaga itu dan hendak keluar. Tapi dua penjaga menghentikan Gao Qilan lagi, menghalangi jalan. Gao Qilan tercengang sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berdua mencari kematian? Nona, bahkan jika kamu membunuh kami, kami tidak bisa menyingkir. Ini adalah perintah dari Patria. Kata kedua penjaga itu. Kalian berdua, benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu. Seperti yang dikatakan Gao Qilan, dia mengangkat tangannya dan hendak melakukannya. Tetapi kedua penjaga itu tetap tidak bergerak. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan mereka melihat. Melihat ini, Gao Qilan hanya bisa menarik tangannya kembali tanpa daya. Dia hanya mencoba menakutinya. Bagaimana bisa dia? Bagaimana Anda bisa membunuh dua penjaga? Lagi pula, kedua penjaga itu juga mematuhi perintah. Bab 2897 bertingkah seperti bayi. Oke, jika kamu tidak membiarkanku keluar, maka aku akan mencariku. Gao Qilan dengan marah berjalan menuju rumah Gao Qiqiang. Saat ini, Gao Qiqiang sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa tetua. Patriark, sekarang seluruh tanah utara dalam kekacauan, dan ada pertempuran yang terjadi di mana-mana. Dan kami telah mendeteksi bahwa sejumlah besar pembudidaya setan mulai bercampur di antara para biarawan ini, dan mereka juga menunggu kesempatan untuk menemukan harta karun dan merampok mereka. Sumber Tetua Agung mengikuti Gao Qiqiang untuk melapor. Apa reaksi dari klan pemurnian tubuh kuno? Tanya Gao Qiqiang. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi silinder, dan pergi bersama beberapa biksu dari tempat lain. Sepertinya mereka juga mencari harta karun, dan mereka juga membawa garam ajaib. Tetua itu berkata dengan suara rendah. Menempatkan cambuk ajaib. Gao Qiqiang tersenyum sedikit, orang tua ini. Tampaknya dia juga tahu bahwa iblis pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk merebut sumber daya dan wilayah. Dia dengan sengaja menyebarkan peta harta karun klan pemurnian tubuh kuno untuk membingungkan ujung utara, untuk menarik setan yang bersembunyi di ujung utara. Sekarang dia telah memenuhi keinginannya, tetapi dia takut klan pemurnian tubuh kuno tidak akan dapat menghancurkan klan iblis ini. Tetua Agung, Anda juga harus mengirim lebih banyak tangan. Jika Anda melihat setan, Anda dapat membunuh mereka. Kami juga akan membantu klan pemurnian tubuh kuno. Jika iblis tidak mati, klan pemurnian tubuh kuno akan mengalami kesulitan tidur dan makan. Gao Qiqiang sudah menebak klan pelatihan tubuh kuno. Patriark, kami ingin membantu klan pemurnian tubuh kuno itu. Bukankah kami selalu menjadi musuh? Tetua Agung itu sangat bingung. Gao Qiqiang mencibir, ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah burung yang diidentifikasi di ujung utara. Setan bumi. Jangan lihat tahun-tahun ini, setan tidak mempengaruhi kita dengan cara apapun. Saat itulah mereka memulihkan diri. Begitu mereka dewasa, mereka akan menjadi seperti binatang buas. Mereka melahap kami tanpa ampun. Dibandingkan dengan klan iblis seperti binatang, klan pemurnian tubuh kuno bukanlah apa-apa. Saya percaya bahwa hal lama itu sama. Bagaimanapun, nenek moyang mereka membunuh banyak iblis, dan bahkan menyegel roh iblis. Jika klan iblis semakin kuat, bisakah klan pemurnian tubuh kuno masih ada? Apa yang dikatakan Gao Qiqiang mengejutkan semua orang yang menemukannya. Musuh yang mereka pikir adalah musuh. Tetapi sekarang tampaknya mereka bukan musuh, tampaknya tidak ada teman atau musuh abadi di dunia ini. Itu hanya tergantung pada apakah kepentingan mereka sendiri dirusak atau tidak.
Dibandingkan dengan iblis ganas, keluarga Gao lebih rela berdiri dengan klan pelatihan tubuh Ruogu. Ini adalah kebijaksanaan orang-orang tingkat tinggi. Apa yang mereka lihat tidak akan pernah menjadi apa yang mereka lihat di depan mereka. Saudaraku, kenapa kamu tidak pergi keluar denganku? Tepat ketika Nan Qiqiang sedang berdiskusi dengan beberapa tetua, Gao Qilan langsung membuka pintu, menghadap Gao Qi. Pertanyaan yang melihat Gao Qilan, Gao Qiqiang mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para tetua itu pergi. Gao Qiqiang sangat menyayangi adik perempuan ini. Jika Goldman Sachs dan Gao Qiji yang berani melakukan ini, ayolah, Gao Qiqiang sudah menamparnya. Tapi di hadapan Gao Qilan, Gao Qiqiang tidak berani. Xiaolan, aku juga takut kamu akan berada dalam bahaya. Sekarang kamu juga tahu bahwa tanah di ujung utara terlalu kacau. Tidak aman. Jika kamu keluar seperti ini, apa yang harus kamu lakukan jika kamu diincar? Kamu perempuan. Jika kamu diincar oleh orang jahat, ada yang salah. Bagaimana kamu membiarkan aku hidup? Bagaimana aku bisa menghadapi Yunyang yang sudah mati? Gao Qiqiang mengikuti Gao Qilan dengan kesungguhan dan hati. Kakak, jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kamu bisa mengikutiku dengan 2 orang. Ada sesuatu yang harus aku lakukan ketika aku keluar. Gao Qilan melangkah maju, meraih lengan Gao Qiqiang dan mulai bertingkah seperti bayi.